Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu 15 Zulhijjah 1446 Hijriah. Bertepatan dengan 11 Juni 2025. Kita kembali duduk bersama di Masjid Jami' Walidatu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Musawi di Kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithur Rabi', hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan.
Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan ruh padanya dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah rawi hadis ini. Perawi hadis ini adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyahnya. Sudah saya jelaskan bahwa kunyah seorang muslim berkunyah itu adalah salah satu kesunnahan. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Bertemu nasabnya dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek Nabi yang bernama Mudrikah bin Ilyas. Kakek Nabi yang bernama Mudrikah bin Ilyas. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mudrikah bin Ilyas ini adalah kakek Nabi. Kalau kita lihat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah Quraisy. Fihr inilah Quraisy, kakek Nabi yang ke-10 ya. Kemudian bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, kakek Nabi yang ke-15. Jadi bertemu nasabnya dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kakek Nabi namanya Mudrikah bin Ilyas. Mudrikah adalah kakek Nabi yang ke-15. Sebab masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud ini menarik ya, sebab masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu diriwayatkan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid bahwa Nabi Muhammad SAW melewati seorang penggembala kambing, dan penggembala kambing ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi bertanya, "Ya gulam, hal indaka min labanin tasqina?" Wahai anak muda. Gulam itu seorang anak yang berumur kurang dari 10. Wahai anak muda, engkau punya susu tidak untuk memberikan minum kepada kami? Karena kan ada kambingnya. Kemudian anak ini mengatakan, "Na'am, walakinni mu'taman." Iya, tapi saya ini hanya sebatas pekerja, bukan pemilik kambing, maka saya harus izin. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hal indaka jad'ah lam yanzu 'alaiha al-fahl?" Engkau punya anak domba tidak? Jad'ah, anak domba atau domba yang berumur 1 tahun yang belum mengeluarkan anak. Kemudian pemuda ini mengatakan, "Iya." Didatangkanlah kambing tersebut. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap pada puting susu dari kambing tersebut, dan beliau berdoa. Kemudian setelah itu puting susunya penuh dengan susu.
Maka kemudian diperah, dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan minum kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau juga minum. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqlis." Iqlis itu artinya kembalilah. Akhirnya kembali lagi kempes, sebagaimana tidak ada susu padanya. Nah, melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Itulah penyebab masuknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam, melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manaqib itu artinya sejarah indah dari Abdullah bin Mas'ud adalah beliau masuk Islam di kota Mekah dan beliau adalah sadisut sittatin fil Islam. Orang keenam yang masuk dalam agama Islam. Orang keenam yang masuk dalam agama Islam. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang masuk dalam agama Islam dari para sahabat Nabi di kota Mekah itu kebanyakan para pemuda. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, agar para pemuda inilah nantinya yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan kalau Anda punya proyek, jangan lepas dari 3 hal. Yang pertama, pemuda. Yang kedua, orang yang tua. Yang ketiga, ahli ilmu agama. Kalau punya proyek, 3 hal ini harus ada. Pemuda yang bergerak cepat, kemudian orang tua yang memberikan pengalaman-pengalaman dengan umurnya yang tua. Yang ketiga, membatasi dengan ilmu syariat, makanya harus ada ahli agama. Jadi beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam, minal muhajirin, dari kaum muhajirin. Orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berhijrah 2 kali ke negeri Habasyah, kemudian juga ke kota Madinah. Jadi berhijrah 2 kali. Dan di antara para sahabat yang berhijrah 2 kali, berarti beliau-beliau itu adalah orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Abdullah bin Mas'ud juga ikut perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ikut Bai'atur Ridwan. Beliau juga sholat ke arah 2 kiblat. Saya akan jelaskannya. Mengapa para ulama sejarah Islam mengatakan ini sahabat ikut perang Badar? Karena orang yang ikut perang Badar salah satu keistimewaannya diampuni dosanya. Apapun yang dia lakukan setelah perang Badar, kalau dia masih hidup setelah perang Badar, apapun yang dia lakukan diampuni dosanya. Yang kedua, mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW sampai peperangan Nabi SAW terakhir, sampai kepada Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan adalah pembaiatan Rasulullah SAW di bawah pohon waktu tahun ke-6 Hijriah. Kenapa disebutkan juga hal ini? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon, maka mereka itu sedang membaiat Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Ini makanya kalau ada sahabat disebutkan, mengapa disebutkan beliau itu termasuk ikut baiat di bawah pohon? Karena diampuni orang ikut baiat di bawah pohon. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sholat ke arah 2 kiblat. Apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW ketika tahun ke-13 Hijriah, tahun ke-13 dari kenabian, beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, beliau sholat itu, ini kan kita menghadap ke sana kiblatnya. Nah, beliau sholatnya asalnya menghadapnya ke arah sana, ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Itu yang terjadi pada diri Rasul SAW ketika di kota Madinah. Jadi boleh dikatakan
seluruh masjid di kota Madinah sebenarnya adalah masjid kiblatain. Nah, nanti saya akan jelaskan ketika kita ke kota Madinah. Seluruh masjid di kota Madinah sebenarnya adalah masjidnya dua kiblat. Awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu setelah 16 bulan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami telah melihat wajahmu selalu ke langit, meminta agar kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke arah kiblat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh masjid di kota Madinah adalah dua kiblat, yaitu kiblatain. Jadi bukan hanya masjid yang disebut dengan Masjidul Kiblatain saja, hampir seluruh masjid. Masjid Quba begitu juga, bahkan Masjid Nabawi juga begitu, masjid dua kiblat. Sebabnya kenapa? Karena awalnya sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Lalu setelah belasan bulan baru diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke arah kiblat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Manaqib dari Abdullah bin Mas'ud juga adalah sahibu sirri Rasulullah SAW. Beliau orang yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk memegang rahasia Rasulullah SAW. Ini ada orang, para ulama itu biasanya mempunyai orang-orang terdekat yang memegang rahasia. Nah, orang terdekatnya yang memegang rahasia Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga yang membawa bantal dan dua sendal serta perlengkapan untuk bersuci kalau Rasulullah SAW sedang berwudu saat safar. Beliau yang bawa bantal, bawa sendal, bawa alat-alat bersuci kalau sedang safar. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Abdullah bin Mas'ud dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada hijab antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sangat sering masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud sering berjalan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan untuk menjaga kalau seandainya ada bahaya. Abdullah bin Mas'ud orang yang paling sering membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud orang yang paling sering memakaikan sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingin duduk, maka tangan beliau menjadi pegangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya Abdullah Mas'ud dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasul SAW, berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ara illa anna ibn Mas'ud min ahli baiti." Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melihat kecuali Abdullah bin Mas'ud termasuk daripada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus kita ketahui. Jadi kalau seandainya antum mendengar hadis, mendengar tentang Abdullah bin Mas'ud, perkataan Abdullah bin Mas'ud, ini bukan sembarangan. Ini orang terdekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang paling serupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalannya, duduknya, hampir serupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70 surat langsung dapat dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud langsung menerima 70 surat dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang paling bagus pakaiannya. Jadi perhatian terhadap penampilan dan paling wangi tubuhnya. Paling bagus pakaiannya, paling wangi tubuhnya. Cuma beliau berkulit hitam.
Lihat, surga tidak melihat warna kulit. Kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud tidak melihat warna kulit. Dan beliau betisnya kurus, ceking. Ya, kurus, ceking. Bahkan badannya pendek. Tidak dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon kurma. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tertawa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata para sahabat, "Min diqqati saqai." Itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua betisnya sangat kurus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud." Yang artinya, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh dua betis Abdullah Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7.000 meter, lebarnya 3.000 meter, tingginya 1.077 meter. Kalau pendekatan gunung adalah bentuk limas atau piramida, maka volume gunung adalah sepertiga kali luas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077. Berarti sekitar 7,5 miliar meter persegi. Kalau berat jenis batunya adalah andesit, maka berarti 2.500 kg per meter persegi. Intinya beratnya sekitar 18,80 miliar ton. Berat Gunung Uhud 18,80 miliar ton, 18,80 miliar triliun kilogram, ya. Dan beratnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat daripada Gunung Uhud. Mengapa? Ini yang jadi pelajaran bagi kita. Karena ini betis digunakan untuk berjihad, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digunakan untuk beribadah, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwa tubuh kita akan ditimbang. Jadi dari diri kita itu akan ditimbang di hari kiamat ada 3. Diri kitanya, kemudian buku catatan amalnya, kemudian amalannya, ucapannya, perbuatannya, semuanya akan ditimbang. 3 hal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari diri kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahli tafsir, ahli baca Al-Qur'an, ahli tafsir. Bahkan beliau mempunyai mushaf tersendiri. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu demi Allah aku sangat mengetahui tafsir Al-Quran. Walau kuntu a'lamu anna ahadan minni a'lama bi kitabillah la tablughuhul mati la ataitu." Kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku daripada tentang Al-Quran dan aku bisa sampai kepadanya dengan menaiki onta, aku akan datangi dia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah beliau ingin menyampaikan, ayo belajar sama saya ahli Quran, saya ahli tafsir Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bagaimana keilmuan Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau seandainya ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, jangan diremehkan. Ini orang sangat pintar dalam agama Islam, terutama ahli tafsir. Beliau mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lam aina nazalat wa fima nazalat. Tidak ada ayat turun di dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui di mana ayat itu turun dan tentang apa ayat itu turun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu benar-benar ahli ilmu agama. Kemudian termasuk manaqib beliau juga adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pertama kali menyaringkan bacaan Al-Quran di kota Mekah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
menyaringkan bacaan Al-Quran di kota Mekah pertama kali adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul SAW pernah bersabda ketika turun surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Kemudian Rasul SAW berkata, man yaqra'uha ala Quraisy. Siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang Quraisy? Kata Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pergi kepada orang-orang Quraisy yang biasa mereka kumpul-kumpul di samping Ka'bah. Maka beliau membaca awal surat Ar-Rahman. Lalu datang Abu Jahal, ditempeleng sama Abu Jahal, kemudian sampai kupingnya sobek dan berdarah. Gara-gara tempelengan tersebut, kupingnya sobek dan berdarah. Apa yang terjadi? Ya. Ketika peperangan Badar, ini kisahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sudah berpindah ke kota Madinah. Nabi Muhammad SAW sudah kuat di kota Madinah. Tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, terjadilah peperangan Badar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memenggal leher Abu Jahal yang pernah merobek telinganya tadi. Kemudian dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Ya Rasulullah, udhun bil udhun wa ra's ziyadah." Kemudian telinganya juga dirobek. Telinganya Abu Jahal tadi. "Wahai Rasulullah, ini balasan. Telinga saya dirobek di kota Makkah, sekarang saya balas dengan robekan juga. Adapun sisanya kepala ini adalah bonus." Subhanallah. Kepala bonus katanya. Warra'su ziyadah. Jangan main-main dengan Abdullah Mas'ud. Saya pribadi, saya bercita-cita ingin bermimpi bertemu dengan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau orang baca perkataan-perkataan beliau penuh dengan kekuatan sunnah. Beliau mengatakan seperti perkataan beliau, kata beliau, "Alaikum bil atiq." Hendaknya kalian mengikuti yang terdahulu. Beliau itu sangat kuat memegang sunnah Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan, al-ibadah ala sunnah khairun. Beribadah sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah. Cuma 2 rakaat tetapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahi di antara sahabat yang ingin saya temui di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena banyak ilmu yang kita dapatkan tentang keberanian, tentang perjuangan Abdullah bin Mas'ud, tentang keteguhan di atas sunnah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika di Irak orang-orang kumpul berzikir berjamaah. Yang satu mengatakan sabbihu mi'ah, ayo kita bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Yang satu mengatakan la halilu mi'ah, ayo ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya. Kemudian datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun min sayyi'atikum min hasanatikum syai'an lan yadhi'a syai'an. Hai kalian semua yang ikut-ikut zikir berjamaah ini, hitung dosa-dosa kalian mendingan dibandingkan kalian melakukan perbuatan-perbuatan ini. Aku jamin pahala-pahala kalian tidak akan hilang. Kemudian yang berzikir berjamaah tersebut mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illal khair." Kami berzikir berjamaah ini enggak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kam min muridin khair lam yusibhu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan lalu dia tidak bisa mendapatkannya karena caranya salah. Itu istri-istri Nabi masih hidup, para sahabatnya masih hidup, baju-bajunya masih ada. Kenapa kalian kerjakan pekerjaan ini? Sungguh kami tidak pernah melihat di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Itu keteguhan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud menjadi gubernur di kota Kufah dan juga di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Lalu setelah itu beliau pulang lagi ke kota Madinah dan tinggal di sana dan meninggal di kota Madinah radhiyallahu anhu wa radhiallahu. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 840 hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sakit di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad pada tahun 32 Hijriah dan umur beliau sekitar 60 tahun. Nah, ini cerita sedikit tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis kita ini, urgensi atau pentingnya hadis ini adalah seorang sahabat Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu Ishaq bin Rahawayh. Beliau ini ulama besar, cuma tidak setenar Ahmad bin Hanbal. Dan itulah hikmah Allah dalam penciptaannya. Banyak ulama-ulama besar selain 4 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak ulama-ulama besar yang sejaman dengan mereka. Tapi yang terkenal cuma 4. Begitulah manusia. Ada sebagian ustaz kalau kajian yang datang ribuan, ada sebagian yang datang cuma ratusan bahkan puluhan. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ishaq bin Rahawayh, sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan arba'atu ahadits hiya min usuluddin. 4 hadis yang merupakan pokok ajaran Islam. 4 hadis. Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang kedua. Yang ketiga hadis inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi. Nah, hadis yang ketiga hadis kita ini. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Yang keempat, man sana'a fi amrina syai'an laisa minhu fahuwa rad. Hadis tentang bid'ah. Inilah 4 hadis yang menunjukkan kepada pondasi ajaran Islam. Hadis yang pertama tentang apa tadi? Niat. Hadis yang kedua tentang yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya perkara mustabihat, yang syubhat. Yang ketiga hadis tentang penciptaan manusia. Yang keempat hadis tentang bid'ah. Ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya hadis ini. Maka harus perhatian terhadap hadis ini. Taib, kita baca terjemahannya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami di sini maksudnya adalah para sahabat, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Benar dan dibenarkan. Bahasa Arabnya as-sadiq al-masduq. Apa maksudnya benar dan dibenarkan? Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan benar adalah Nabi Muhammad SAW orang yang benar ucapannya atau jujur di dalam ucapannya. Benar maksudnya jujur di dalam ucapannya. Dibenarkan maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang benar. Nah, itu maksudnya. Benar maksudnya jujur. Dibenarkan maksudnya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memulai dengan perkataan ini? Jawabannya adalah karena yang akan disampaikan perkara gaib. Perkara penciptaan manusia itu perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia. Dikumpulkan antara cairan mani dengan cairan sel sperma perempuan
kemudian setelah itu bercampur menjadi nutfah selama 40 hari, kemudian berubah setelah 40 hari kedua menjadi alaqah, segumpal darah, 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, berarti berapa hari? 40 kali 30 kali 3 120. Nah, itu semua adalah tentang wahyu, tentang hal gaib. Tidak ada yang bisa berbicara itu kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Baik. Jadi kalau ditanya kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan wahwa sadiqul masduq, dan Nabi Muhammad SAW adalah sadiq, artinya jujur di dalam ucapannya, masduq, dan apa yang beliau ucapkan benar, karena yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang gaib. Baik. Kemudian di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan air mani laki-laki dengan sel telur perempuan di dalam rahim, maka diciptakan dari keduanya manusia. Ini yang dimaksud dengan sesungguhnya penciptaan kalian adalah 40 hari sebagai nutfah. Nutfah adalah percampuran air mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, khuliqa min ma'in dafiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia diciptakan dari air mani yang dafiq. Surat At-Tariq ayat 6. Air yang terpancar. Nah, itu bedanya Pak, cairan mani dengan yang lainnya. Kalau cairan mani itu keluarnya terpancar, ya, terpancar. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 6. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Yang artinya, apakah kami tidak menciptakan untuk kalian dari air mani yang hina, kemudian kami letakkan dia, air mani tersebut, di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mursalat ayat 20-21. Nah, ini ayat-ayat ini sama dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Perkataan ini sama dengan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Ayat yang pertama surat apa tadi? At-Tariq ayat 6. Ayat yang kedua surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 21. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maksudnya adalah bahwa sebagian dari air mani akan bertemu dengan sel telur kemudian menjadi manusia. Sebagian saja, tidak seluruhnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min kullil mani yakunul walad." Tidak setiap dari air mani menjadi anak. Tidak setiap dari air mani menjadi anak. Hanya air mani yang bisa sampai kepada dinding rahim, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala qarar makin, tempat bersembunyi yang kokoh, yaitu rahim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, dan di dalam hadis ini berarti terjadi 3 kali fase penciptaan manusia. Yang pertama nutfah.
Nutfah adalah air yang sedikit, air mani yang sedikit bercampur dengan sel telur. Yang kedua alaqah, yaitu segumpal darah. Yang ketiga mudghah, yaitu segumpal daging. Segumpal berarti yang bisa dimakan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 fase ini di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hajj, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, jika kalian ragu-ragu dari hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kalian, menciptakan kalian dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari air mani bercampur dengan sel telur, thumma min alaqah, kemudian segumpal darah, thumma min mudghah mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, kemudian segumpal daging yang sudah terbentuk ataupun belum terbentuk. Makanya kalau ada orang keguguran umur 120, bayinya atau janinnya itu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayatnya, surat Al-Hajj ayat 5. Surat Al-Hajj ayat 5. Jadi 3 fase penciptaan manusia, dari mulai apa yang pertama? Nutfah. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang kedua apa? Alaqah. Yang ketiga apa? Mudghah. Nutfah, cairan mani bertemu dengan sel telur perempuan. Kemudian alaqah, apa? Darah, segumpal darah. Mudghah, segumpal daging. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis, setelah 120 hari, kita lanjutkan baca hadisnya ya. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Para ikhwah, di dalam hadis ini atau di dalam penggalan hadis ini menunjukkan bahwa setelah 120 hari ditiupkan ruh pada segumpal daging tadi, maka berarti setelah 120 hari segumpal daging tadi hidup. Yang asalnya dia mati menjadi hidup. Inilah yang disebutkan oleh Al-Quran, bahwasanya manusia mempunyai 2 kehidupan dan 2 kematian. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, manusia mempunyai 2 kehidupan, 2 kematian. Kematian pertama saat dari mulai nutfah, hari pertama sampai sebelum 120 hari. Ini kematian pertama. Lalu setelah 120 hari hidup. Ini hidup pertama. Lalu setelah itu dilahirkan oleh ibunya setelah 9 bulan, hidup kedua. Lalu nanti berjalan dia menjadi manusia, mati. Mati ke berapa? Kedua. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Mereka berkata, wahai Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Surat Ghafir ayat 11. Jadi kalau ditanya kapan manusia mati 2 kali, kapan manusia hidup 2 kali? Bagaimana jawabnya? Matinya kapan? Dari mulai hari pertama sampai sebelum 120 hari. Setelah 120 hari ditiupkan ruh, berarti hidup pertama. Hidup pertama dalam kandungan. Kemudian dilahirkan, itu hidup keberapa? Hidup kedua. Kemudian hidup manusianya sampai mati, itu mati keberapa? Kedua.
Surat apa tadi? Ghafir ayat 11. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berarti jika dilahirkan setelah, perhatikan ya. Jika dilahirkan setelah peniupan ruh ya, kemudian dia mati, berarti bayi tersebut diurus sebagaimana pengurusan manusia. Misalkan nih, 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Dia mati atau dia dilahirkan di bulan kelima dan meninggal. Maka apa yang harus dilakukan? 1. Diberi nama, 2. Diakikahi, 3. Dikuburkan sebagaimana layaknya manusia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia yang hidup, dimandikan, disolati, ya. Kemudian ibunya pada waktu itu dia kalau seandainya melahirkan berarti nifas dan seterusnya. Tapi kalau keguguran sebelum 120 hari tidak berlaku hukum-hukum tersebut. Paham ya? Berlaku hukumnya setelah berapa? 120 hari. Taib. Kenapa berlaku hukumnya setelah 4 bulan? Karena sudah apa tadi? Ditiupkan ruh, sudah hidup dia. Berarti kalau keguguran setelah 120 hari, maka pada saat itu dia dikerjakan sebagaimana layaknya bayi yang lahir. Nah, kemudian bolehkah sebelum 120 hari digugurkan? Atau bolehkah setelah 120 hari digugurkan? Jawabannya, kalau setelah 120 hari setelah peniupan ruh, maka tidak diboleh digugurkan sama sekali. Kenapa? Karena sudah jadi manusia. Karena kalau digugurkan berarti membunuh manusia. Dan ini sering terjadi apabila wanita berzina, kemudian dia hamil, lalu ternyata sudah 4 bulan, lalu digugurkan. Ini berarti zina dan membunuh. Ini berarti zina dan membunuh. Sebaliknya, kalau seandainya sebelum 120 hari dia ingin gugurkan, boleh atau tidak? Jawabannya saya lebih condong kepada pendapat ulama, juga tidak boleh. Karena tadi dia sudah fi qararin makin. Dia sudah di tempat yang kokoh. Dan ini berlaku bukan hanya untuk urusan zina saja, tapi urusan kesehatan. Ustadz, ini kalau ibunya dilanjutkan hamil, ibunya bisa mati. Ayo kita tanya, bayinya berapa umurnya? Sebelum 120 hari Ustadz. Maka ini khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kalau digugurkan pasti mati nih. Sedangkan ibunya belum tentu mati. Paham maksud saya enggak? Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ustadz, ibunya ini darah tinggi, Ustadz ibunya ini macam-macam. Ternyata dia hamil. Dan ini belum 120 hari, kalau dilanjutkan bisa mati ibunya. Maka kita katakan wallahu alam, kalau sebelum 120 hari saya lebih condong kepada pendapat tetap tidak boleh. Apalagi setelah 120 hari. Kenapa? Karena sudah jadi manusia. Karena sudah jadi manusia. Apalagi kalau urusannya zina. Saya katakan orang yang berzina kemudian hamil, sudah terima saja. Alhamdulillah di negeri ini mereka memfasilitasi bahwa ini anak ibunya, diberi akta kelahiran. Tapi anak ibunya sudah terima saja. Dan itu termasuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digugurkan. Dan nanti akan ada pertanyaan, apakah boleh dinikahi saat hamil Ustaz? Saya lebih condong kepada pendapat la tuta' hamil. Tidak boleh dinikahi wanita yang hamil. Kalau begitu Ustaz, dia nggak punya anak nanti, nggak punya wali. Nah itulah hasil dari perbuatan orang tuanya.
Ayahnya bagaimana Ustaz? Apakah dia tetap berbakti pada ayahnya ini yang hanya biologis bukan syar'i? Nanti kalau ditanya saya akan jawab. Taib. Selanjutnya, setelah peniupan ruh, maka malaikat menulis rizkinya, ajalnya, kemudian kelaminnya, kemudian nasibnya, sengsara atau bahagia. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui kelamin ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ilmu yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang ada USG 3D kalau nggak salah. 4D. Ya. Tapi kadang-kadang ada salahnya juga. Nah, mungkin ada orang bertanya, Ustaz, bukankah itu ilmu Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya iya. Kenapa? Yang dimaksud bahwa apa yang ada di rahim, wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Yang dimaksud bukan hanya sekedar kelamin, tetapi bayi ini bisa hidup dan dikeluarkan dengan selamat atau tidak. Itu tidak mengetahui kecuali siapa? Allah SWT. Meskipun 4D sudah ketahuan kelaminnya, belum lagi 4D-nya keliru, mungkin tidak? Sangat mungkin. Karena Allah satu-satunya yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, baik kelaminnya, baik keselamatan janinnya sampai dilahirkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, lanjut, bahwa Allah telah menetapkan untuk makhluk ini semua yang akan terjadi padanya di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa semua takdir makhluk dan apa yang terjadi dalam hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca lanjutannya. Lalu setelah itu, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Berarti kalau kita lihat keadaan manusia berdasarkan awalan dan akhirannya 4 keadaan. 1, yang awalnya baik dan berakhir baik, ini paling baik, husnul khatimah. Yang kedua, awalannya buruk berakhir buruk, ini adalah su'ul khatimah. Yang ketiga, awalannya baik kemudian akhirnya buruk, ini su'ul khatimah. Orang yang taat kemudian murtad di akhir hidup, ya, atau musyrik di akhir hidup, ini yang ketiga. Yang keempat, yang awalannya buruk kemudian akhir hidupnya baik, ini seperti tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun awalannya memerangi Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu masuk Islam, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman, dan akhirnya dibunuh oleh Fir'aun dan mati di atas keimanan. Nah, ini para ikhwah, itu adalah empat apa? Keadaan manusia dilihat dari awalan dan akhirannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia semua perbuatannya tidak keluar dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya tidak keluar dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustadz, manusia ini musayyar atau mukhayyar? Apa arti musayyar? Manusia ini digerakkan seperti robot
atau dia mukhayyar, dia berhak memilih pilihannya. Sekarang saya minum ini, saya ngangkat ini saya dipaksa oleh Allah mengerjakan ini atau pilihan saya. Ya, kenapa? Karena tadi orangnya beramal surga, ujungnya neraka. Orangnya beramal neraka, ujungnya surga. Timbullah pertanyaan, apakah manusia ini dipaksa mengerjakan sesuatu yang disebut dengan musayyar, dipaksa, atau dia punya pilihan yang disebut dengan mukhayyar? Ya. Maka jawabannya adalah manusia dari satu sisi musayyar, dipaksa, dari satu sisi mukhayyar, berhak memilih. Apa maksudnya? Saya ketika mengangkat botol ini, yang mengangkat adalah saya dan keinginan saya, tetapi seluruh keinginan saya dan perbuatan saya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya apa? Kalau ada yang ditanya, Ustadz, saya itu berzina, itu dipaksa Allah atau pilihan saya? Kalau dipaksa Allah berarti saya nggak berdosa dong. Ya toh? Kalau dipilih oleh saya yang memilih berarti berhak memang saya dihukum oleh Allah Subhanahu. Jawabannya tadi dipaksa dari satu sisi dan dia apa? Dia juga memilih dari satu sisi. Musayyar dari satu sisi, mukhayyar dari satu sisi. Bagaimana itu, Ustaz? Seorang hamba melakukan maksiat, syirik, membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, main wanita, dan seterusnya. Ini dia lakukan, hamba yang melakukannya, hamba yang memiliki pilihan, mukhayyar. Tetapi pilihan hamba itu semuanya tidak keluar dari apa? Kehendak Allah. Dari situlah dia musayyar. Dari situlah dia dipaksa karena tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau begitu boleh dong saya bersandar dengan maksiat saya kepada takdir? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Misalkan, nanti kok nggak sholat subuh, sudah haji, bermudah-mudah nggak sholat subuh sampai terbit matahari? Kata dia, kayaknya takdir Allah deh, Ustaz. Ya, apa dia kalau sudah belajar Arba'in Nawawi, saya musayyar kayaknya, Ustaz. Bahasanya lebih keren, musayyar kayaknya. Dipaksa orang untuk tidak bangun, Ustaz. Maka jawabannya enggak. Tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Kenapa? Karena satu, Allah telah menurunkan Al-Quran menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah telah mengutus para rasul menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Semua sarana untuk dia taat sudah dijelaskan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah. Tetapi dia masih memilih jalan yang buruk. Salah siapa pada saat itu? Salah orangnya. Ya. Jadi tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Ada seorang dulu, ini kasus dulu ya, dan tidak ada di antara Bapak Ibu. Ada seorang suami suka sekali ngirim pulsa untuk mantan pacarnya. Pulsa, uang. Istrinya curhat ke Umu. Gimana itu, Om? Suaminya nanti bersandar dengan perkataan, ya memang ini sudah takdirnya. Saya kenal dia, mau diapain? Ya. Jadi ada semacam masih rasa sayang gitu, Bang. Sayang lama gitu. Ya. Mau nikah lagi bisa perang dunia kelima. Repot kan? Akhirnya masih ada rasa sayang. Itu nggak boleh. Dan sebagian suami kadang-kadang, ini akan saya bahas di firman nanti. Sebagian suami kadang-kadang mengatakan, kamu wahai istri tugasmu cuma taat. Apa saja kelakuan saya itu bukan urusan. Oh, ini salah besar. Salah besar, Pak. Ya. Pak Safri, salah besar.
Pak Wisnu, salah besar tuh. Ya, nggak boleh begitu. Suami lalai harus dinasihatin oleh istrinya. Ya, harus dinasihatin oleh istrinya. Tidak boleh dia bersandar, misalkan berhubungan dengan wanita lain, kemudian dia mengatakan ini urusan saya. Tugas kamu istri cuma taat kepada saya. Enggak. Ada kaidah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Taib ya. Berarti apa tadi permasalahan yang kita angkat? Bahwa manusia itu dipaksa atau punya pilihan? Jawabannya apa? Dua-duanya. Bahasa kerennya dalam akidah musayyar atau mukhayyar. Musayyar itu seperti daun diterpa angin, mau terserah angin, mau dibalik kanan balik kiri, angkat ke atas, paksa seperti robot. Atau dia punya pilihan? Jawabannya dua-duanya. Si manusia punya pilihan, dia bisa mengangkat botol, dia bisa ngomong, punya pilihan. Ya, tetapi semua pilihan dan perbuatan dia tidak keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu dia disebut sebagai musayyar. Tetapi karena pilihan itu dia berhak untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Permasalahan selanjutnya sebelum terakhir ya Pak Zul, yaitu bahwa berdasarkan hadis ini manusia harus diantara rasa harap dan rasa takut. Karena kita beramal ibadah tuh ternyata akhirannya neraka. Kemudian berdasarkan hadis ini, karena ada orang bermaksiat, ternyata diakhiri dengan surga. Kita tidak tahu. Harus diantara kita harus ada perasaan harap dan takut. Harap rahmat Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan, para ulama terdahulu sering mengatakan, qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim bima yukhtamu lahu. Yang artinya orang-orang yang saleh, kalbu mereka itu terpaut dengan akhir hidup. Kira-kira akhir hidup saya di mana? Sedang ngapain? Ada orang yang kadang-kadang mencari kebahagiaan naik ke atas gunung. Ada orang nyari kebahagiaan kadang snorkeling ke bawah lautan. Ada orang naik ingin bahagia kemana gitu. Hanya mencari kata bahagia. Ternyata matinya di situ. Maka saya sering mengatakan, kalau pergi-pergi jalankan kaki, hati-hati. Mungkin di situ Allah bertakdir engkau mati. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan menjadikan si hamba tersebut punya hajat di tempat tersebut sehingga hambanya jalan dari sini ke situ. Ternyata matinya di situ. Ya. Saya diceritakan oleh Bang Zul, mohon maaf saya cerita. Bang Zul traveler dulu, kemana-mana. Ya, akhirnya mengenal dakwah, akhirnya sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak tahu Pak. Hati-hati yang sedikit-sedikit liburan ke negeri-negeri kafir. Jangan-jangan kita mati di situ. Ya, hati-hati. Harus antara rasa takut dan rasa harap. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, Ustadz, kenapa dia ini penghuni surga jaraknya cuma satu hasta itu setengah ini, ya. Satu hasta, setengah meter. Ternyata dia menjadi penghuni neraka. Kalau gitu nggak manfaat kita beramal saleh. Kalau ternyata takdir kita neraka, maka jawabannya adalah ternyata amal solehnya ini di dalam riwayat yang lain tidak ikhlas. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan fima yabdu linnas. Dia beramal saleh di dalam pandangan manusia. Makanya sering mengatakan jangan terlalu ngefans dengan seorang ahli agama. Mereka manusia.
Yang boleh kita benar-benar ngefans dengan orang yang sudah meninggal di atas ridho Allah. Siapa mereka? Para sahabat. Nah, itu baru tuh. Adapun ustadz yang masih hidup, ya, meskipun ceramahnya indah, fa innal hayla tu'manal fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan sebelum meninggal. Hati-hati. Kita boleh suka, hormat, ya, respect dengan ustadznya, dia yang gara-gara ceramah beliau saya dapat hidayah, hijrah dan seterusnya. Tapi tidak boleh fanatik buta. Karena yang masih hidup tidak aman dari apa? Dari ujian sebelum meninggal. Hati-hati. Jadi kalau ditanya, Ustaz kenapa itu beramal saleh ternyata neraka? Berarti nggak manfaat dong kita beramal saleh. Maka jawabannya ternyata amal salehnya apa? Tidak ikhlas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari. Saya ringkas pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang fase penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ada 3 fase. Kemudian kita sudah singgung juga tadi bahwa peniupan ruh setelah 120 hari. Kemudian setelah itu ada hukum-hukumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, bahwa ada malaikat yang tugasnya mendatangi rahim sang ibu untuk meniupkan apa? Ruh. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada takdir. Bahwa takdir seseorang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu. Yang kelima adalah al-a'mal bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Hati-hati Pak, yang sekarang sudah haji, sudah banyak ibadah, kita tidak tahu akhir hidup kita apa, di mana, bagaimana. Saya pernah punya kawan sepengajian, panitia kajian, panitia di masjid. Meninggal saat main golf, umurnya sudah tua, 60-an, 70-an. Alangkah indahnya meninggal saat sujud di masjid, saat membaca Al-Quran dan seterusnya. Makanya sering saya katakan al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Carilah kebiasaan-kebiasaan baik. Carilah kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian yang ke-6, seorang harus selalu di antara rasa takut dan rasa harap. Takut diwafatkan dalam keadaan buruk, harap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7 adalah amalan penyebab masuk surga atau penyebab masuk neraka. Amalan adalah penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga atau seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi bukan penentu. Bukan penentu. Amalan seseorang adalah penyebab masuk surga atau masuk neraka. Tetapi bukan penentu seseorang surga karena amalnya, seseorang neraka karena maksiatnya. Karena masuk surga adalah murni rahmat Allah. Masuk neraka adalah murni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi yang sudah saya sebutkan, tidak boleh bersandar kepada takdir dalam perihal apa? Maksiat. Boleh bersandar dengan takdir dalam perihal musibah dan bala. Ada yang meninggal, maka kita mengatakan innalillah. Ada yang rumahnya terbakar, kita mengatakan qadarullah wa masya'a. Semua takdir Allah, dan Allah berkehendak apa saja yang dikehendaki. Nah, demikian. Ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, hadis yang keempat selesai. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di saat kita di Hotel Fairmont insyaallah.
Nah, siang nanti Ustadz Rizal dengan tematik. Nah, dan saja sama atas ilmunya, semoga Allah biasa berkaitan dengan sekalian. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan ilmu, semoga menjadi yang bermanfaat dan semoga kita tahu untuk bisa berdoa. Dan sebelum kita tutup, teman-teman sekalian, ada pengumuman belum masuk ada juga bisa dari painting. Diminta, diharap kita semua sudah menyelesaikan packing untuk koper besarnya, ya, koper besarnya, koper kecilnya untuk pakaian kita selama di sini. Jadi koper besarnya itu diharapkan jam 8 pagi sudah ada di depan kamar. Nanti akan diangkut dengan truk menuju Mekah. Nanti kopernya akan diambil di ungkapan koper besarnya sudah ditaruh di kamar masing-masing. Dan demikian, baik teman-teman. Ibu kemarin yang bertanya siapa? Silakan. Yang kemarin tuh yang belum sempat terjawab dulu. Ada ibu kemarin? Ya, silakan. Mas Hardian. Oke. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Barakallahu fiik. Jadi kemarin saya mau bertanya mengenai ria dan ujub ketika beramal, terutama yang terbetik di dalam hati. Itu ketika dia terbetik dalam hati dan kita sudah berusaha untuk menafikan atau menghalaunya, kemudian kita belum bertawas kepada Allah, apakah itu sudah termasuk dalam dosa ria? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya mau bertanya mengenai apa perbedaan antara ihsan dan muraqabatullah. Barakallahu fiik. Rasa-rasanya saya sudah bahas masalah riya yang masuk pada amal. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, riya dari asal muasalnya, seperti orang munafik akbar di zaman Rasulullah. Ini benar-benar terhapus seluruh amalnya karena memang dia mengerjakan keislamannya riya. Lisannya mengatakan dia muslim, hatinya penuh dengan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, niat asalnya riya. Niat asalnya riya. Ini juga menunjukkan kepada batilnya amal tersebut. Nah, yang ketiga adalah amalan dia kerjakan karena Allah lalu masuk riya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Amalan yang dia kerjakan karena Allah lalu masuk riya. Dan Rasulullah SAW sering mencontohkan dengan sholat. Orang sholat lalu masuk riya. Bagaimana ini? Jawabannya adalah apabila dia menolak dari awal sampai akhirnya, selamat dia. Riyanya itu dia tolak. Baru terbesit di dalam hati dia tolak. Bertawud dia tolak. Maka selamat dia. Rakaat pertama misalkan sholat subuh, rakaat pertama ikhlas. Rakaat kedua ada yang membuat dia riya. Entah perasaan ingin dipuji karena ada orang yang datang yang dia harapkan pujian, atau perasaan ingin dapat hadiah karena orang yang datang ingin diharapkan mendapatkan hadiah darinya. Akhirnya dia datang rianya, tapi baru di dalam kolbu, lalu dia tolak terus sampai akhir sholat rakaat kedua dia tetap tolak. Ini selamat. Nah, kalau seandainya yang keadaan yang kedua dia tidak tolak, terjadi dua keadaan lagi. Kalau dia tidak tolak, kalau seandainya dia tidak tolak dan antara awal beramal dengan akhir beramal itu bergabung jadi satu, maka amalannya tertolak seluruhnya. Kalau datang riya. Yang kedua, kalau seandainya awal amal dan akhir amal tidak bergabung jadi satu, maka awalannya yang ikhlas kemudian diterima oleh Allah, kemudian yang kedua yang datang setelahnya riya, maka ini tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak tolak. Saya beri contoh.
Sholat rakaat pertama dia ikhlas, rakaat kedua datang riaknya, meskipun terbesit di dalam qalbu. Antara rakaat pertama dan rakaat kedua nyambung, karena sholat subuh 2 rakaat. Nah, riaknya ini dia biarkan sampai akhir, maka ini rakaat 1 dan 2 ditolak. Ya, meskipun hanya terbesit di dalam qalbu. Karena memang riya itu adalah pekerjaan qalbu. Ingin niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dapat hadiah. Kemudian yang kedua, sedekah 50 real. Saat itu tidak ada yang lihat, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Edat lewat ibu yang lain. Wah, ibu yang lain bersedekah. Mau nggak mau dia harus juga keluar sedekah supaya dapat pujian. Keluarlah 50 real yang kedua. 50 real yang kedua itu riya, ingin dipuji oleh si ibu yang lain. Maka tidak ada hubungan 50.000 yang pertama dengan 50 real yang pertama dengan 50 real yang kedua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ada riyanya. Meskipun hanya tertanam di dalam kalbu. Karena riya memang pekerjaan qalbu. Baik. Pertanyaan kedua, apa bedanya ihsan dengan muraqabah? Ihsan sama dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang Bapak Ibu saudara-saudari sangat susah muraqabah. Karena kita bisa bermaksiat di mana saja dengan HP kita. Ya. Sangat susah muraqabah. Oleh karena itu, yang ingin bertobat dari melihat yang haram, maka mau tidak mau dia harus menghentikan. Tidak bisa tidak, dia harus menghentikan bermain HP yang di dalamnya ada media sosial. Karena pasti ada maksiat. Musiknya, perempuannya, kalau perempuan laki-lakinya, konten-kontennya yang bermuara kepada pornografi, porno aksi, porno perkataan dan seterusnya. Mau tidak mau. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, dan para ulama di antaranya Imam Al-Qayyim mengatakan, perhatikan baik-baik. Sabar menahan pandangan lebih ringan dibandingkan seseorang kecanduan gara-gara pandangan. Saya ulangi, sabar menahan pandangan itu lebih ringan dibandingkan seseorang akhirnya harus sabar setelah dia kecanduan melihat yang haram. Kecanduan yang melihat yang haram menyebabkan dia berbuat macam-macam, masturbasi, berzina, main wanita dan seterusnya. Ini susah bertobatnya, menghentikannya susah. Lebih mudah bersabar menahan pandangan. Tidak melihat sama sekali lebih mudah daripada dia bersabar saat sudah kecanduan dengan perihal yang maksiat. Nah, ini para ikhwah, apalagi kalau sudah menikah. Saya sering mengatakan, sebesar engkau meluaskan pandangan kepada yang haram, sebesar itu pula kelezatan melihat istri yang halal menjadi berkurang. Ya. Istri kita itu halal, kita bisa lihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Bisa menikmati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu akan berkurang kenikmatannya saat seseorang kecanduan melihat yang haram. Sebesar kecanduan dia melihat yang haram, sebesar itu berkurang rasa cintanya, rasa nikmatnya, rasa lezatnya melihat istri yang halal. Saya pernah bertanya kepada saudara saya karena Allah, Ustadz Abu Sulaiman, Ustadz Maududi, hafizahullah. Waktu itu di Mekah kita, jalan bareng. Kemudian saya nanya, Ustadz, mengapa ya melihat perempuan yang bukan istri kita itu kayak indah gitu? Sedangkan melihat perempuan yang merupakan istri kita yang halal kayaknya biasa aja gitu. Kenapa?
Apalagi kalau pas lagi tawaf, lagi di Mekah, banyak wanita-wanita Arab dan seterusnya. Wanita-wanita yang cantik-cantik karena mereka kan berbuka wajah. Kata beliau dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata beliau, karena kita belum merasakan itu perempuan. Belum memilikinya. Sehingga penasaran berlebih. Sedangkan istri kita sudah menikmatinya. Maka hati-hati. Seseorang lebih baik, lebih mudah bersabar menahan pandangan yang haram daripada dia nanti mengobati kecanduan dari melihat yang haram. Dan ini tidak terfokus hanya anak muda yang belum menikah. Bahkan tidak terfokus kepada anak-anak suami-suami muda yang sudah tua pun. Kalau sudah urusan perempuan, ya Pak Tejo. Jadi Bu, maskot kita di laki-laki itu Pak Tejo ya. Selama hajian di Mina itu maskotnya Pak Tejo. Kalau sudah disebut Pak Tejo, Masya Allah itu kenangan Haji Ramani 1446. Ya. Jadi tidak terfokus kepada yang muda-muda saja. Semakin tua semakin menjadi-jadi dia. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashibbu ibnu Adam. Manusia bisa ubanan, tetapi tidak ubanan rasanya kepada dua hal. Yang pertama cinta kepada syahwat, yang kedua cinta kepada umur yang panjang. Nah, ini, Bapak Ibu Saudara, jadi tidak terfokus kepada yang masih muda saja. Dan tidak terfokus kepada yang yang belum ngaji, bahkan yang sudah jenggotan. Banyak curhatan si ibu-ibu, Ustaz, suami saya sudah ngaji, jenggotan, penampilan sunnah, tapi masih berhubungan dengan perempuan. Dan saya pesan, kadang seorang perempuan diberi ujian oleh Allah. Ustaz, saya memiliki suami yang belum ngaji, dan kadang ke pengajian saya cuma sendiri. Saya pengen punya suami yang seperti si fulan, Ustaz. Sudah ngaji dia. Akhirnya dia buka hubungan dengan laki-laki tersebut. Sedangkan dia sudah bersuami. Yang ini sudah beristri. Terjadilah hal yang haram. Jangan pernah main-main dengan api cinta haram. Hanya Nabi Yusuf yang kuat menghadapinya. Pak Wisnu nggak kuat. Apalagi Pak Tejo. Coba bayangkan antum, Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah kamar, kamarnya itu ditutup dari luar, tidak bisa dibuka kecuali dengan perintah Imra'atul Aziz, istrinya sang Aziz, gubernur Mesir. Kemudian yang ngajak itu, hai talak, wahai kesini Yusuf, itu perempuannya, dia penguasa, tidak ada yang menahannya. Dan perempuan Mesir cantik-cantik, kalau nggak percaya Pak, pergi ke Mesir, cantik-cantik. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf masih muda, Nabi Yusuf musafir nih Bu, hati-hati kalau suaminya sering musafir ini Bu, hati-hati ya Pak Ibnu, hati-hati Pak, jangan mampir sana sini ya. Kemudian karena musafir itu rentan dengan kesendirian, nggak ada PRT yang tahu, nggak ada macam-macam. Yang selamat saat itu, coba Nabi Yusuf aktornya diganti dengan Ahmad Zainuddin, gimana ceritanya? Hah? Wallahu alam. Oh, sejelek itukah saya Pak? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan godaan perempuan. Jangan main-main pokoknya. Ustaz, saya cuma ingin mengingatkan sholat duha. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, dan ini pembicaraan berdasarkan pengalaman. Ya, tidak ada. Pokoknya ada perempuan-perempuan yang WhatsApp yang macam-macam. Ustaz, saya umurnya 27 tahun, saya baru cerai, nggak punya anak. Ngapain ente menyebutkan biodata? Permasalahannya apa?
CV. Baik. Ada lagi Bapak-bapak pertanyaan? Ya, Pak Asli. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi Ria, gimana dengan amal-amal yang sudah lampau, mungkin dulu kita belum belajar, atau mungkin kita beramal tapi kita baru ingat pas kita lagi ngecek amalan itu, kita amalan seminggu yang lalu kayaknya ini belum ikhlas. Itu kalau kita beristighfar sekarang apakah bisa menyelamatkan kita? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau seandainya amalan itu sudah lewat, maka kemudian kita cek, maka tidak boleh kita seperti itu. Karena itu akan memutuskan rahmat, perasaan minta rahmat kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan tidak ada riya setelah beramal. Ada riya setelah beramal. Yang ada ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena riya itu datangnya saat beramal. Taib, Ustadz kita ingin mengoreksi amalan dulu. Maka jawabannya adalah silahkan koreksi. Kalau memang terjadi riya, beristighfarlah. Tetapi yang saya ingin tekankan tidak ada riya setelah beramal. Yang ada ujub. Oh saya hajian, saya bisa begini, dan seterusnya. Nah, itu ujub. Karena riya itu datangnya saat apa? Beramal. Adapun kalau kita ingin muhasabah, bagus muhasabah, tetapi jangan sampai seseorang kemudian menganggap dirinya, waduh nih ditolak semua kayaknya. Yang ada muhasabah itu adalah menghitung-hitung kekurangan, lalu setelah itu dia memperbaikinya, yaitu dengan beristighfar kepada Allah SWT. Jangan membuat seseorang putus asa. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Dengan kajian pada pagi hari ini. Baik. Silakan Ustaz. Ya. Terkait dengan materi kajian pada pagi. Jazakallah khair. Terkait dengan amalan tergantung akhirnya sama amalan adalah tujuan ibadah. Ya. Bukannya setiap aktivitas kita itu adalah bukan ibadah, Ustaz. Misal seperti ini. Tadi Ustaz mengangkat satu kasus pegolf mati ketika di tempat latihan Ustaz. Ya. Nah, saya juga sebelum golfer Ustaz. Saya golf. Baik. Saya juga sebagai pegiat olahraga. Bahkan ketika kita mau melakukan itu kita membaca Bismillah. Iya. Kita berdoa supaya menjadi sarana ibadah. Karena saya yakinin saya sendiri sering sekali dapati teman-teman saya juga sebetulnya aktivitas olahraga, ketua tenis meja maupun bulu tangkis, banyak teman-teman saya meninggal di lapangan. Iya. Betul Pak kata Pak Ustadz, itu kejadian terakhir teman saya ahli ibadah sedikit, Pak Ustadz juga meninggal di lapangan tenis meja. Karena yang saya pikir saat ini adalah penting juga kita menjalin silaturahmi, Mas. Ya. Kita banyak bertemu dengan orang, saling bersilaturahmi. Karena nggak hanya menurut saya pribadi, Mas, nggak hanya kita hablum minallah, ibadah. Bagaimana dengan sosial kita di masyarakat? Dia ngaji, ibadah, ketika ramai bergaul. Nah, Allah ini adalah sebagai aktivis olahraga. Bagaimana menikmati itu, Mas? Karena saya yakin teman-teman saya itu niatnya adalah bagus. Ya. Dia menjaga silaturahmi, menjaga fisiknya untuk dapat tetap beribadah, untuk mendukung ibadahnya. Demikian, mohon penjelasan. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Sebenarnya tidak ada yang salah pada olahraganya. Tetapi
Dan dengan olahraga tersebut kemudian akhirnya dia bisa bergaul dengan manusia. Dan betul apa yang Bapak sebutkan, bahkan kadang bergaul dengan manusia bisa mengalahkan orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Contohnya bagaimana? Taqdi anhu dainan, engkau melunaskan hutangnya. Tatrud anhu ju'an, engkau menghilangkan laparnya. Kemudian contohnya yang lain, wala an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk sebuah keperluannya sampai selesai, maka lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku selama sebulan. Nah, ini hablun minan nas. Terkadang hablun minan nas lebih afdal daripada dia hanya sekedar ahli ibadah, mementingkan dirinya tetapi tidak terkena kepada orang lain. Itu tidak salah, dan apa yang Bapak sebutkan itu sangat betul. Tetapi yang kita maksud tadi adalah ketika dia sudah berumur 60-an, dia semestinya lebih menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang memang berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibandingkan yang meninggal saat seseorang melaksanakan zat ibadah seperti baca Quran, seperti menghafal Quran, sujud, dibandingkan dengan yang meninggal di lapangan, tentunya secara zahir pandangan beda jauh. Yang meninggal saat mengumandangkan azan, yang meninggal saat dia sholat, yang meninggal saat berdakwah, tentunya secara zahir pandangan manusia, ya, kita memandang manusia, beda jauh dengan yang meninggal saat dia berolahraga. Tetapi akhir hidup ini nanti dua-dua orang ini, yang meninggal di lapangan golf, yang meninggal di masjid, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah SWT. Jadi tidak ada yang salah dalam olahraganya, tidak ada yang salah dalam hablum minan nasnya. Tetapi yang saya maksud adalah ketika sudah berumur, akan sangat lebih baik lagi dia mengisi waktunya untuk lebih fokus beribadah kepada Allah dengan ibadah yang memang zat-zat ibadah. Masih banyak sekali hal-hal yang belum kita capai dari ibadah kita, seperti memperbaiki bacaan Al-Quran, seperti menghafal Al-Quran, seperti berdiam diri di masjid lebih lama. Tidak terlarang orang berolahraga, apalagi dengan niatan untuk menjaga kondisi tubuh, tidak. Tapi di saat umur tua dijadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, mungkin itu yang harus kita koreksi. Gitu. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Jadi tetap aja Pak, nanti jadi panitia ataupun perkumpulan para golfer nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah saat sudah berumur kemudian masih menyibukkan hal-hal yang bukan zat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tertarik ketika bukan bermaksud sebagai berkhidmat Rasulullah sebagai pelayan. Apakah keutamaan yang seperti ini hanya terbatas pada Rasulullah atau bisa juga kita contohkan dengan ulama, kiai, atau habib kayak ustaz sebagai pelayan atau sebagai sesuatu yang dekat? Saya tidak menyebutkan hal itu tadi dalam penjelasan karena khawatir terkena kepada diri kita. Tetapi kalau ditanya saya jawab, ya, iya, semestinya kaum muslimin berkhidmat kepada
yang menuntun dia jalan ke dalam surga. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang suatu malam, hanya satu malam, menyiapkan keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu beliau terkesan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya minta agar di surga pun bisa menyiapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya iya. Apalagi, mohon maaf ya, ini karena saya ditanya ya, apalagi yang memang fokus hidupnya hanya untuk mengajar. Carilah orang-orang seperti itu dan berkhidmatlah kepada mereka. Ustadz, cukup antum mengajar kita, jangan pikirkan bulanan. Ustadz, cukup antum mengajar. Karena sebenarnya gini Pak, urusan agama, bahkan mohon maaf ya, seperti haji, umrah seperti ini, semestinya kita benar-benar nihil, nol dari bayaran apapun. Urusan agama, bahkan mohon maaf, kepada jual buku pun termasuk ya, karena dia adalah urusan agama yang tidak dicampuri dengan upah-upah duniawi. Lalu mereka hidup dari mana para ulama tersebut? Mereka berdagang. Ada yang lain, mereka yang memfokuskan dirinya, ya sudah apa yang mereka dapatkan. Nah, dari situ feedbacknya kita sebagai umat Islam harus lebih care dengan ulama kita. Terutama yang mereka memfokuskan dirinya untuk mengajar umat, apalagi punya pesantren. Di pesantren dia tidak ngambil gaji sama sekali. Kemudian dia ngajar dari mulai Senin sampai Kamis dia ngajar. Sedangkan dia juga punya istri dan anak. Ya itulah. Makanya saya heran kadang-kadang di media sosial ada orang ngaji kemudian dia mengeluh tentang gajinya. Maka kalau ingin dia bergaji dan dia kaya, jangan jadi ustaz, jangan jadi ahli agama. Ahli agama memang tidak ada nilainya di dunia. Dia tidak bisa mendapatkan komersil di dunia. Komersilnya hanya di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, La natlubu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak meminta dari kalian ganjaran dan terima kasih. Benar-benar murni ngajarin agama. Seharusnya seperti itu. Semua urusan. Dan ini saya pernah sampaikan kepada kawan saya karena Allah, termasuk guru saya juga, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Marsyid. Semuanya, semuanya semestinya tidak boleh. Yang ada kaitan dengan urusan agama, dia tidak boleh komersil di situ. Seharusnya. Nah, feedbacknya adalah umatnya yang care terhadap ahli agamanya. Karena seperti yang saya sering katakan kepada santri-santri saya, gurumu, kiaimu itu terkadang lebih daripada orang tuamu. Karena orang tuamu belum tentu mengajakmu ke dalam surga, tapi gurumu mengajarkan bagaimana jalan menuju surganya Allah SWT. Dan itu perkataan para ulama. Nah, jadi berkhidmat kepada mereka, iya. Ya, karena kenapa Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Saya tidak sebutkan dalam penjelasan karena takut dianggap kita ingin tapi karena ditanya harus dijelaskan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Makanya tidak heran seperti Ibnul Attar. Ibnul Attar itu muridnya Imam Nawawi. Berkhidmat habis-habisan. Seperti Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud berkhidmat habis-habisan. Bayangkan bawa sendal, bawa siwak, bawa bantal kemana-mana Rasulullah SAW. Ingin duduk sedia. Ya. Nah, seperti itu semestinya kita dengan ulama-ulama kita. Nah, di zaman sekarang agak
terbalik. Yang belajar ilmu agama malah sering diolok-olok dengan adanya media sosial. Dulu Pak, orang yang berani bantah seorang ulama hanya dengan kitab. Dan akhirnya si fulan terkenal. Oh ini si fulan bantah fulan. Sekarang dalam tahap seorang merendahkan, mengolok-olok, menghina, apalagi berkaitan dengan maisyahnya dan seterusnya. Makanya saya sering mengingatkan para ikhwah. Saya sudah singgung tadi, Imam Ahmad punya teman namanya siapa? Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh tidak terkenal Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid yang berkhidmat dengan ilmunya. Kalau di zaman sekarang sama persis. Ada ustadz-ustadz yang punya tim menerjemahkan bukunya, mentranskrip ceramahnya. Kemudian terlihat banyak kitabnya, produktif ustadznya. Tapi jangan hinakan dengan seorang ustadz yang mungkin tidak terkenal, nggak punya media sosial, mungkin tidak menghasilkan buku. Tetapi dia menghasilkan murid-murid yang akan menghasilkan buku. Jadi setiap Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi." Setiap orang mempunyai kapasitas masing-masing. Kita sebagai murid, kadang sering saya melihat di status-status sebagian orang, Masya Allah, Ustadz ini memang produktif, tidak seperti Ustadz-Ustadz lain. Ustadz lain juga produktif, tapi dari sisi yang lain. Dan Allah memudahkan orang berbeda-beda. Jangan jadi pengadu domba di antara guru-guru kita. Sebelum subuh saya tadi nonton video teman saya Ustadz Firanda Hafizahullah. Jangan jadi pengadu domba. Salah satunya seperti itu. Wah si fulan, ustadznya bukunya banyak. Dan saya sering mendapatkan pesan dari guru saya Syekh Ibrahim bin Amir Wahidi. Tidak semua orang menulis dan tidak semua orang menulis dan tidak semua harus ditulis. Yang paling utama, apakah tulisan kita ikhlas karena Allah atau tidak. Saya beri contoh Pak. 40 hadis Nawawi ini yang menulis dari para ulama banyak. Tapi hanya 40 Imam Nawawi, Arba'in Nawawi yang masyhur di tengah kaum muslimin. Kita tidak mengatakan bahwa amalan ulama lain itu tidak ikhlas, enggak. Tetapi ini yang terlihat. Nah, seperti yang paling utama adalah fa ammaz zabadu fayadhhabu jufan. Adapun yang buih dia akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Yang bermanfaat untuk manusia, dia yang akan tetap. Lihat mana yang bermanfaat, itu yang akan tetap. Jadi hati-hati kalau kita komentar tentang guru kita. Wah si fulan ustadznya produktif, ceramah kemana-mana, punya buku banyak, muridnya ribuan, kemudian followersnya jutaan, subscriber YouTube-nya sekian, ya. Kemudian sedangkan si ustadz ini nggak ada, bahkan media sosial nggak punya, tidak menghasilkan buku satupun. Tetapi ternyata dia mempunyai pesantren. Yang ustadz ini mungkin tidak punya murid. Ustadz ini dia mengajarkan cuma kajian-kajian lepas begitu. Sedangkan ini dia ajari si murid ini dari mulai putih begini sampai selesai. Usul salasah selesai, Qawaidul Arba' selesai, kitab tauhid selesai, akidah wasitiyah selesai, Qawaidul Asma wa Sifat selesai. Di tangan si ustadz ini dan dia tidak terkenal. Dan dia berhak, si murid ini mengatakan itu ustadz saya. Si ustadz mengatakan ini murid saya. Sedangkan yang kajian-kajian lepas enggak akan selesai. Itu hanya dari pesantren. Nah, makanya hati-hati. Semua orang punya kapasitas dan takdir masing. Saya sering mengatakan Abu Bakar tidak bisa disamakan dengan Umar. Imam Bukhari tidak bisa disamakan dengan Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak bisa disamakan dengan Nabi Isa. Semua mempunyai kapasitas masing-masing. Nah, maka kalau kembali ke pertanyaan, iya, kita diwajibkan untuk berkhidmat kepada guru kita. Wallahu a'lam. Ya.
Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah di ujung kajian kita pada pagi hari ini.